Halo, berjumpa kembali siswa-siswiku kelas 10 MIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin dalam Mari Belajar Biologi video pembelajaran yang ketujuh. Kali ini kita akan belajar mengenai virus. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke? Mari kita mulai dengan arti kata virus. Tahu virus artinya apa? Iya, virus artinya racun. Mengapa demikian? Karena hampir sebagian dari fungsi virus itu mempunyai peranan negatif, yaitu merugikan ya, menyebabkan penyakitnya. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk virus ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ciri-ciri virus itu? Yang pertama, virus itu bersifat aseluler, artinya virus bukanlah sel. Ya. Kemudian hanya dapat berkembang biak dalam sel yang hidup. Jadi kalau dia di luar sel hidup, dia akan mengkristal. Virus berukuran mikroskopis ya, berkisar antara 20 sampai 300 milimikron, sehingga karena sangat kecil, lebih kecil dari bakteri, maka virus hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Kalau dengan mikroskop cahaya tidak bisa ya. Kemudian virus hanya memiliki salah satu dari asam nukleat. Jadi kalau tidak DNA saja, ya RNA saja. Kemudian virus dapat dikristalkan. Lalu mempunyai bentuk yang bervariasi, dapat berupa helix, polyhedris atau polyhedral, kompleks, dan sampul virus ya, atau juga bentuk bulat. Kemudian virus tersusun atas asam nukleat tadi, DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid itu terbuat dari protein. Oh ya, virus ini biasa juga disebut sebagai makhluk peralihan karena dia dapat dikatakan sebagai benda mati. Mengapa? Karena dia dianggap bukan sel ya. Bukan sel, kemudian dia dapat mengkristal ya. Lalu dia dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia dapat berkembang biak meskipun dengan syarat harus berada dalam tubuh makhluk hidup yang lain sebagai sel inang atau host space-nya ya. Demikian adalah ciri-ciri virus. Sejarah penemuan virus. Nah, bagaimana sih kok bisa ditemukan ya organisme yang bernama virus ya. Jadi pada tahun 1883 seorang ahli mikrobiologi dari Jerman yang bernama Adolf Meyer, ketika dia mengamati tanaman tembakau di mana daunnya terdapat bercak-bercak ya seperti kena penyakit, maka diambillah daun itu lalu dibuat ekstrak ya, diekstrak, ditumbuk, kemudian ditumbuk lalu disaring ekstraknya ini ya berupa cairan ini, kemudian dimasukkan dalam botol, disemprotkan ke tanaman tembakau yang daunnya masih segar, masih normal. Tapi lama-kelamaan ternyata daun tembakau yang tadi disemprot dengan ekstrak tadi, ekstrak daun yang terkena bercak tadi, lama-kelamaan juga terdapat bercak di daunnya ya. Lalu Adolf Meyer berpikir bahwa itu satu penyakit yang disebabkan oleh organisme yang lebih kecil dari bakteri ya. Karena saringan ini sebenarnya tidak bisa menyaring bakteri tapi itu masih lolos. Sehingga dikatakan bahwa organisme penyebab dari bercak dalam daun tembakau itu lebih kecil dari bakteri. Lalu demikian juga Dmitry Ivanovsky, seorang ahli botani dari Rusia pada tahun 1893 mengadakan percobaan demikian juga. Jadi dia mengekstrak daun, kemudian menyaringnya, lalu menyemprotkan ke daun tembakau yang masih segar. Ternyata daun tembakau tersebut terserang penyakit ya. Oke, demikian sejarah penemuan virus baik oleh Adolf Meyer maupun Dmitry Ivanovsky. Baik. Bentuk-bentuk virus ya, bentuk dasarnya tuh ada batang, polyhedris atau polyhedral, ada bola, dan ada bentuk T ya. Bentuk batang seperti tabung ini ya, misalnya pada virus TMV, tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau. Lalu polyhedris atau polyhedral itu adenovirus contohnya. Kemudian bola, ini contohnya virus influenza, kemudian juga HIV.
Virus yang sekarang lagi dikenal itu adalah virus corona, itu juga bentuknya bola seperti ini. Lalu ada bentuk T, ini adalah contoh dari contohnya pada bentuk virus bakteriofag ya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, bentuk bakteriofag kalau diperbesar seperti ini, ada bagian-bagian namanya kepala. Kepala itu terdiri dari kapsid dan DNA. Jadi asam nukleat bakteriofag itu berupa DNA ya. Diselubungi oleh kapsid. Kapsid itu dari protein. Lalu di bawahnya ada leher, kemudian yang memanjang ini selubung ekor, lalu ini ada serabut ekor untuk menempel ya, menempel pada inangnya yaitu bakteri. Kemudian ada papan dasar tempat menempelnya serabut ekor, lalu ada jarum penusuk ya untuk menusukkan serabutnya ini menusukkan virus ke dinding bakteri ya sehingga terdapat lubang. Berikutnya. Baik, tadi tadi virus ya. Virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia berkembang biak dengan syarat dia ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Nah, cara berkembang biak virus itu disebut dengan replikasi virus. Replikasi virus ada dua macam yaitu daur litik dan daur lisogenik. Kita akan mempelajari terlebih dahulu daur litik ya. Ini daur litik tahapannya. Jadi kalian lihat yang seperti paku kecil berwarna hijau itu virusnya. Kemudian yang seperti batang warna coklat, tengah-tengahnya ada lingkaran ungu itu adalah bakterinya ya. Ini contoh dari virus yang berupa bakteriofag yang menyerang inang berupa bakteri. Yang pertama adalah tahap adsorpsi, yaitu penempelan, di mana virus menempel pada tubuh bakteri ya. Yang menempel adalah bagian serabut ekornya saja. Yang kedua, injeksi atau penetrasi. Virus yang menempel tadi akan mengeluarkan enzim yang namanya enzim lisosim. Enzim itu untuk melubangi bagian dinding dari bakteri. Lalu kalau sudah ada lubangnya, virus akan memasukkan ya, melakukan injeksi atau penetrasi, memasukkan asam nukleatnya, DNA-nya, sehingga masuk ke tubuh bakteri. Tahap yang ketiga adalah eklifase. Eklifase di mana DNA virus akan melumpuhkan DNA bakteri dan mengambil alih tugasnya. Ya. Kemudian tahap sintesis ya, DNA virus membuat komponen-komponen tubuh virus, mensintesis ya, komponen tubuh virus yang baru. Lalu pada tahap replikasi, komponen tadi diperbanyak. Lalu pada tahap perakitan, tahap ke-6, komponen yang terpisah-pisah tadi, misalkan antara kepala, leher, ekor, serabut ekor, disusun menjadi virus yang lengkap. Ya. Lalu lama-kelamaan virus tadi akan matang ya, dewasa, menjadi virion, virus yang matang. Maka dia akan melakukan fase yang ketujuh yaitu lisis, di mana virus tadi akan menghancurkan sel inang dan dia keluar sebagai virus yang lengkap, virus baru yang lengkap ya. Jadi tahapan pada daur litik, adsorpsi penempelan, injeksi atau penetrasi ketika virus memasukkan asam nukleatnya, kemudian eklifase, DNA virus melumpuhkan aktivitas dari DNA bakteri, sintesis ya, pembuatan bagian-bagian tubuh virus baru, replikasi, bagian-bagian tubuh tadi diperbanyak, perakitan ya, bagian tubuh virus yang terpisah-pisah dirakit menjadi virus yang lengkap, lalu virus-virus yang lengkap tersebut akan menghancurkan sel inangnya ya. Sel inangnya mengalami lisis. Baik. Kemudian pada daur lisogenik. Nah, daur ini sebenarnya hampir sama, tapi Ibu buat warna kuning di sini adalah fase tambahan di dalam daur lisogenik ya. Jadi sama, yang pertama adsorpsi, itu adalah penempelan virus pada sel inang. Nih ya. Yang kedua, injeksi atau penetrasi, ketika virus mengeluarkan enzim lisosim, melubangi tubuh dari sel inang, lalu injeksi itu memasukkan asam nukleatnya. Nah, setelah memasukkan, tidak langsung eklifase, tapi penggabungan dulu ya. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Ini kalian lihat di gambar ini ya. Yang merah ini miliknya virus ya, yang ungu ini miliknya bakteri. Lalu berarti di dalam tubuh bakteri tersebut terdapat DNA gabungan antara DNA virus dan
DNA bakteri. DNA gabungan itu disebut profag, ya, profag. Berarti di dalam tubuh virus itu mengandung profag. Ketika virus yang mengandung profag itu membelah, maka profag di dalamnya ikut membelah, ya, sehingga masuk pada fase pembelahan. Artinya profag membelah di saat inangnya membelah. Baik, kemudian fase pemisahan itu, jadi profag tadi ketika kena sesuatu, ya, misalkan kena terdapat di lingkungan yang terkena radiasi misalkan, maka profag tadi akan menjadi aktif, ya, akan menjadi aktif sehingga DNA virus akan memisahkan diri dari DNA bakteri. Oke, baru masuk tahap ke-6 adalah tahap eklifase, sama seperti pada daur litik di mana DNA virus melumpuhkan DNA bakterian dan mengambil alih tugasnya. Lalu tahap ke-7 sintesis, yaitu mensintesis atau membuat bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian fase replikasi, perbanyakan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Fase perakitan di mana bagian tubuh virus yang terpisah-pisah dirakit menjadi virus yang utuh sehingga menjadi virus yang lengkap dan membentuk menjadi virion, virus yang sudah matang. Lalu fase lisis di mana virus tadi siap untuk keluar, ya, menghancurkan sel inangnya, ya. Jadi ada tahapan di mana ada beberapa tahapan yang sama dengan daur litik, ya. Pada daur lisogenik ada penambahan 3 tahap, yaitu penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Nah, kalau digabungkan jadi satu, kalian lihat, ya, dari nomor 1 ini absorpsi, nomor 2 lalu mengeluarkan, ya, injeksi, merah ini adalah DNA virus, ya, lalu terjadi eklifase, lalu sintesis, ya, terjadi eklifase, kemudian terjadi sintesis, kemudian terjadi replikasi, ya, nih perbanyakan, lalu terjadi perakitan. Setelah perakitan, virus melakukan tahap lisis, yaitu menghancurkan sel inang. Nah, kalau tahap lisogenik, kalau digabungkan dari nomor 2 ini, kemudian terjadi penggabungan. Nah, masuk ke sini, ya. Dari penggabungan, ya, setelah terjadi sesuatu, profag menjadi aktif, lalu memisahkan pembelahan dulu. Habis pembelahan, ini pembelahan, ya, selnya membelah menjadi 2 bakterinya sehingga profag ikut membelah. Kemudian terjadi pemisahan, ya, profag aktif dan DNA virus memisahkan dari DNA bakteri. Nah, baru ke eklifase. Setelah eklifase baru ke sintesis, lalu ke replikasi, lalu perakitan, sama berakhir pada lisis. Contoh penyakit dan virus yang menyebabkan penyakitnya, misalkan herpes, disebabkan oleh herpes simplex virus. AIDS, ya, itu disebabkan oleh virus HIV, ya, menyerang daya imunitas tubuh. Kemudian penyakit campak disebabkan oleh paramyxovirus, flu burung disebabkan oleh H5N1, influenza disebabkan oleh myxovirus, Ebola disebabkan oleh Ebola virus, kemudian penyakit gondong disebabkan oleh virus parotitis, dan penyakit mosaik pada daun tembakau, pada tanaman, itu disebabkan oleh virus TMV, ya. Dan masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya, ya, nama-nama penyakit dan virus yang menyebabkan. Nah, peranan virus itu ada memang yang menguntungkan, yaitu bagi manusia untuk digunakan dalam proses rekayasa genetika, yaitu untuk memproduksi interferon dan berbagai vaksin, ya. Vaksin di sini, ya. Salah pengetikan di sini. Jadi virus itu bisa untuk memproduksi interferon dan vaksin. Jadi bermanfaat untuk bidang kesehatan. Lalu untuk lingkungan dapat mengendalikan populasi bakteri. Misalnya virus bakteriofag dapat mengendalikan populasi bakteri dari Escherichia coli karena bakteriofag ini menyerang bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. Oke? Lalu penggolongan virus, ya. Penggolongan virus ini digolongkan yang pertama berdasarkan jenis asam nukleatnya. Virus DNA kalau hanya memiliki DNA. Virus RNA kalau hanya memiliki RNA. Kemudian ada virus berdasarkan keberadaan selubung. Ada virus yang berselubung, ada virus yang telanjang. Lalu berdasarkan inangnya, ada virus yang punya inang berupa tumbuhan, lalu inang berupa manusia,
inang berupa hewan, dan inang berupa bakteri. Nah, sekarang tugas kalian ya nak, itu mencari contoh masing-masing virus menurut golongannya. Misalkan, berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus DNA contohnya apa saja? Virus RNA contohnya apa saja? Berdasar keberadaan selubungnya, virus berselubung itu apa saja? Virus telanjang itu apa saja? Sampai berdasar inangnya ya. Nah, kalian kerjakan di buku catatan dengan memahami materi ini terlebih dahulu, lalu dikerjakan dengan baik dan rapi, lalu dikirimkan ke Ibu ya. Ibu tunggu ya, harus semangat. Ya. Sampai di sini siswa-siswiku kelas 10 MIA. Kita mempelajari tentang virus yang artinya kalian juga harus selalu menjaga kebersihan ya, karena pada saat ini kita sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Untuk itu selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dipahami, dicatat di buku catatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.